Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnatis Sahihatil Mutahharah. Pertemuan yang lalu 14 poin itu sudah kita baca. Poin yang ke-15, ucapan zur, ucapan yang berpaling dari kebenaran menuju kebatilan, itu membatalkan pahala puasa. Hadis ini sering dibaca di bulan Ramadan. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, ucapan kebatilan, bahkan melakukan, Allah tidak butuh dia tinggalkan makan dan minum. Bukan berarti puasa seseorang itu batal dengan makan, dengan mengucapkan ucapan yang batil. Tapi maksudnya kesempurnaan pahala puasa menjadi hilang. Ini poin yang ke-15, makanya nanti di bulan Ramadan, jamaah yang hormati, ketika seorang berpuasa, semua ikut dipuasakan. Masuk padanya lesan. Masuk padanya lesan. Poin yang ke-16, iktina'ul kalbi illa kalbul masyiyah au zar'in au saidin. Seseorang memelihara anjing, itu juga menjadikan sebab amalan dia itu berkurang. Pahala amalannya itu akan berkurang. Kecuali anjing untuk masyiyah. Masyiyah itu penjaga ternak. Kemudian anjing untuk menjaga tanaman. Atau anjing untuk berburu. Kalau anjing untuk berburu, itu buruhannya menjadi halal ketika anjingnya itu anjing yang terlatih. Ketika dia lepas, membaca bismillah. Kemudian ketika kembali, tidak bersamanya anjing yang lain. Kemudian buruhannya itu masih utuh. Jadi kalau buruhannya misalkan dimakan, berarti dia berburu bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya sendiri. Ini saudara yang saya hormati menyebabkan amalan pahala seseorang itu menjadi hapus. Kata Nabi SAW, man amsaka kalban yankusu min amalihi kulla yaumin qirat wa fi riwayatin qiratan illa kalbu harsin au kalbu masyiyah. Siapa yang menahan anjing, pelihara anjing, maka akan berkurang dari amalannya setiap hari itu 1 qirat. 1 qirat itu semisal gunung yang besar. Atau 2 qirat, kecuali anjing menjaga ladang atau anjing menjaga ternak. Ini poin yang ke-16. 17, al-abdul abak hatta ya'uda ila mawalihi. Budak yang lari sampai kembali kepada tuannya. Itu juga nanti mengantarkan amalannya bisa hapus. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-18, al-mar'atun nasizu hatta tarji'a ila ta'ati zaujiha. Seorang wanita yang membangkang kepada suaminya sampai kembali melakukan ketaatan kepada suaminya. Ya. Nusus, pembangkangan seorang istri kepada suami. Kata Nabi SAW, isnani la tuzawiju salatuhuma ru'usahuma abdun abak min mawalihi hatta yarji'a ilaihim wa mra'atun asad
zaujaha hatta tarji'a. Kata Nabi ada 2 jenis. Yang sholat keduanya itu tidak melampaui kepala mereka. Jadi kalau nggak melampaui kepala, sholatnya nggak naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1, budak lari dari tuannya sampai dia kembali. Cuman poin ini di masa sekarang belum ada. Ya. Yang kedua, seorang wanita yang membangkang bermaksiat kepada suaminya sampai dia kembali. Wanita itu diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Bahkan kata Nabi yang menunjukkan besarnya hak seorang suami. Kalau misalkan boleh sujud kepada orang, itu kata Nabi, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Saya akan suruh istri wanita itu sujud kepada suaminya. Cuman sujud kepada orang nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau di negeri kita komplit. Ada tokoh politikus. Ya, itu sama orang-orang kemarin apa di berita itu. Langsung sujud diambung sikile. Ya, perempuan meneh. Sing sijine ojo akeh pengajian, ya, seringnya mencela Islam. Sijine kelakuannya aneh-aneh. Podo wae. Gak boleh sujud kepada orang. Gak boleh sujud kepada orang. Kembali saudaraku yang saya hormati, wanita yang membangkang suaminya. Makanya seorang suami itu diperintahkan mendidik istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, keluarga kalian. Supaya istri kita ini menjadi istri yang salehah, butuh dididik. Apalagi dulu mencarinya bukan sing punya agama. Kan pernah saya sampaikan, orang sekarang itu kalau dinasihati, kamu cari istri, itu kata Nabi, fatfar bidatid din, pilih yang punya agama. Tapi kalau sekarang yang dipilih rupane. Ya, dalil meneh itu. Apa dalilnya? Ya nurung ngaji, insyaallah nanti dijak ngaji iso. Miskin nanti jak kerja ya, iso sugih. Tapi kalau rupa itu angel itu. Operasi plastik malah nanti kepanasan luntur katanya. Jadi sing digoleki ayu nih. Jamaah hormati, kalau misalkan istri kita dari sisi agama kurang, didik. Didik itu kalau kita mampu didik. Semua sarana yang mengantarkan itu taruh. Di rumah misalkan kasih rekaman, kasih ceramah-ceramah, kasih buku-buku, hobi moco. Ya. Itu sarananya diberikan. Kemudian saatnya menuntut ilmu difasilitasi. Anaknya rewel wae, anaknya tak jae. Ya, anaknya tak jae. Misalkan nanti laurung isa-isa belum mencuci, nanti tak ewai. Walaupun ngewai untuk siji terus tinggal ngono ya. Ya. Tapi intinya saudaraku yang saya hormati, jangan sampai istri kita itu menjadi istri yang pembangkang. Karena jannah nerakanya seorang wanita itu taat kepada Allah. Salat, puasa dijaga. Kemudian wa ta'at ba'laha, kemudian taat kepada suami. Poin yang ke-18. Poin yang ke-19, man amma qauman wa hum lahu karihun. Siapa yang mengimami satu kaum? Ya. Sementara kaum yang diimami itu benci. Kebenciannya karena saudaraku yang saya hormati bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah. Jadi mungkin nggak baik ya, satu kaum diimami itu bisa berpengaruh. Kata Nabi SAW, salah satu, la tuzawiju salatuhum adanahum. 3 golongan yang sholat mereka itu tidak melampaui telinga. Kalau tadi tidak melampaui kepala. Ini telinga ini. Jadi nggak bisa naik sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, budak yang lari dari tuannya sampai kembali. Kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wanita kemudian bermalam sementara suaminya marah. Suaminya marah. Yang ketiga, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam satu kaum sementara kaum itu benci kepadanya. Nanti diterangkan penjelasannya. Kemudian berkata Imam Tirmidzi, wa qad kariha qaumun min ahlil ilm an ya ummar rajulu qauman wa hum lahu karihun fa idza kana al imamu ghairu dzalimin fa innamal ismu ala man karihahu. Kalau misalkan satu kaum ini sekumpulan dari ahlul ilmi itu membenci.
Seseorang mengimami satu kaum yang kaum itu tidak suka. Itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Jadi kalau misalkan jamaah gini sama kamu ora seneng. Kenapa nggak seneng? Ngimamimu suwe niram itu. Ya, ngimamimu suwe niram. Atau kadang sebagian. Kemarin itu ada jamaah yang curhat di satu tempat. Karo imami itu rasa seneng. Kenapa? Imami itu modelnya begini. Jadi kalau misalkan sudah waktunya qomat, ya. Tapi ada jamaah yang masih ngadeg sholat. Dinteni, saya dinteni. Masih ada yang wudu, ditunggu. Dari wis ngadeg itu, sudah ngadeg di shop itu, ana sing wudu mesake ndak keri. Ya, itu mungkin nang ngomah ketok itu melaku itu dinteni katanya. Padahal kan nggak harus gitu. Nggak harus gitu. Kalau sudah waktunya sholat, sholat. Adapun nanti yang terlambat, apa yang dia dapat ikuti, apa yang terluput dia sempurnakan. Akhirnya jamaah yang gerundel. Cuman mau ngomong nggak berani. Nggak berani. Jamaah yang hormati makruh seperti itu. Makruh seperti itu. Tapi kalau imamnya ini tidak dolim, kok jamaah rasa seneng imam itu? Imam ya apa itu? Dia juga memperhatikan haknya makmum, dia memperhatikan kondisi makmum. Maka dosanya itu kepada orang yang membenci. Orang yang membenci. Tapi kalau dibencinya karena kedoliman. Karena kedoliman. Karena memang imamnya itu, saudara yang saya hormati, punya kekurangan-kekurangan secara syariat. Maka itu, ya, amalannya nanti tidak melampaui daun telinganya. Saudara yang saya hormati, fa'asalna an amril imam, dalam riwayatnya Ibnu Mansur. Kami tanya tentang perkara imam. Dikatakan kepada kami, innama anni a'immatan dulmah. Fa'amma man aqama sunnah fainnamal ismu ala man karihahu. Kita katakan yang dimaksud dengan imam yang dibenci itu imam-imam yang dulmah, tidak adil. Imam tidak adil. Ya tadi kita contohkan. Jadi dia tidak memperhatikan makmumnya. Ya. Ada misalkan masjid-masjid persinggahan. Kalau masjid persinggahan, makmumnya itu tergesa. Ya, tergesa. Kalau ngimami berarti ya sudah sekedar terpenuhi syarat rukun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah. Jamaah hormati, jangan sampai nanti memberatkan. Adapun ketika imam itu menegakkan sunnah, maka dosa kepada orang yang membenci. Kemudian kata Syekh Salim bin Tahlilali, wa bihadza yatabayyanu anal amra laisa marhunun bi amzi jaji'ah wa ahwa'il musallin. Innama marhunun bitiba'i sunnati au muhalafatiha. Maka dengan ini menjadi jelas perkaranya. Imam yang dibenci oleh makmum, yang sholatnya imam itu tidak melampaui daun telinganya, itu tergantung bukan dengan tabiat dan hawa nafsu orang yang sholat. Bukan dengan tabiat dan hawa nafsu orang yang sholat. Ya. Kalau dengan tabiat dan hawa nafsu orang sholat, enggak masuk ini. Contohnya dulu di Aceh. Di Aceh itu ada masjid besar. Itu kalau sang imami itu dianggapnya Wahabi, mereka nyingkir. Jadi pas sholat jamaah itu dia sengaja nggak mau. Kebenciannya apa? Kebenciannya karena dituduh Wahabi. Wahabi dalam pandangan mereka itu sesat. Padahal kalau dilihat cuman meteladani Nabi, berupanya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah yang hormati, hanya sekedar tabiat hawa nafsu orang yang sholat. Bukan itu. Tapi tergantung dengan mengikuti sunnah atau menyelisihi. Kalau imamnya itu menyelisih sunnah, dibenci, sholatnya nggak melampaui daun telinga. Tapi kalau berpegang teguh dengan sunnah, dibenci, maka makmumnya yang keliru. Wallahu ta'ala alam, itu poin yang ke-19. 20. Hajrul muslimi li akhil muslim duna udrin syar'iyyin. Ya. Pendiaman atau menghajar seorang muslim kepada saudaranya muslim tanpa udzur yang syar'i. Udzur syar'i itu, saudara yang saya hormati, misalkan perkara duniawi.
Ya, ada teman tidak baik sama kita, mendolimi kita mendiamkan dia boleh. Maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Kowe telung dino celuki meneng wae, salami meneng wae. Ngopo to? Lah kowe ndek ingin ngenyek aku, ngenyeke terlalu berlebihan. Itu sakit di sini katanya. Ya. Karena ada orang kadang bercanda itu dianggap serius. Makanya muamalah itu kita perhatikan orangnya. Iki modele wong seriusan ini. Wong seriusan itu enggak mau diajak bercanda. Kalau begitu jangan dicandai. Kadang dicandai sedikit erosi. Ya. Tapi ada orang tipenya bercanda. Jamaah yang saya hormati, kalau urusan berkaitan dengan duniawi, boleh 3 hari. 3 hari ketemu menang. Assalamualaikum. Rasa salam-salaman. Ya. Itu maksimal 3 hari. Tapi kalau urusan berkaitan dengan agama, itu bisa lebih dari 3 hari. Sampai tobat. Ya. Ketemu diam. Nyandi. Noleh tok ora jawab misalkan. Kenapa? Lah kamu kemarin menyelisih tuntunan Rasulullah SAW. Saya ingatkan. Tak bawakan dalil. Dablek. Seperti itu boleh. Cuman nanti pembahasannya menghajar saudara muslim. Itu ketika ada kemaslahatan. Pertama, maslahat bagi kita. Apa maslahat kita? Kita tidak terpengaruh dengan kesesatan dia. Kedua, maslahat bagi dia. Dia dengan dihajar akhirnya meninggalkan kemungkaran. Ketiga, maslahat kaum muslimin. Rawani saya maksiat. Kenapa? Dihajar ya. Itu ada maslahat. Tapi kalau nggak ada maslahat, kita sendiri, ya nggak ada maslahat. Yang dihajar malah tambah parah. Kaum muslimin nggak memperhatikan. Seperti itu berarti hukum asalnya kembali tunaikan sambung hak saudara muslim. Kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis. Fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi syai'ah illa rajulan kanat bainahu wa baina ahi syahna. Kata Nabi SAW, pintu jannah itu pada hari Senin, hari Kamis dibuka. Makanya disunahkan kalau mampu Senin puasa, Kamis puasa. Bukan Senin nyenen, Kamis ngemis. Wah, Senin nyenen ngemis kemis, Kamis ngemis. Ternyata kok orang ngemis itu hari Kamis itu kenapa? Dahulu itu katanya akhir pekan itu hari Kamis. Itu negeri kita itu. Ya, negeri kita itu akhir pekan itu dahulu hari Kamis. Hari Jumat liburan pekan. Masya Allah ya. Berarti ini sesuai dengan tuntunan syariat berarti. Hari Jumatnya orang fokus kepada sholat Jumat. Ya, setelah orang kafir masuk, akhirnya berubah. Jadi negeri kita ini Masya Allah. Dulu duit tulisannya Arab, itu sudah biasa. Sekarang tulisannya Cina. Tulisannya bukan itu. Jamaah yang saya hormati, dibukakan pintu jannah hari Senin dan Kamis. Diampuni setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah. Kecuali seseorang. Yang antara dia dan antara saudaranya itu ada permusuhan. Dikatakan kepada andiru hadaini hatta yastaliha. Undurkan dulu, tunda dulu. 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha. Undurkan dulu. 2 orang ini sampai mereka berdamai. Sampai kali yang ketiga. Andiru hadaini hatta yastaliha. Undurkan dulu. Tunda dulu. 2 orang ini sampai mereka berselisih. Berdamai. Jamaah yang saya hormati, hadis ini menunjukkan kepada kita. Pertama, pelajarannya jannah itu pintunya dibuka. Ya, ditutup, dibuka. Lah ditubukanya diantaranya pada hari Senin dan hari Kamis. Kedua, istimewanya hari Senin dan hari Kamis. Itu hari yang dibuka pintu jannah. Ketiga, utamanya orang yang tidak mensekutukan Allah. Tidak mensekutukan Allah itu sebab diampunkan dosa. Keempat, jamaah yang saya hormati, sebab menjadikan seseorang itu terhindar dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, permusuhan. Wah ini, kalau orang sifatnya pendendam, permusuhan itu rukun angel. Ya, enggak ada kata maaf. Wis tak hapus kamu sih. Sudah,
Kalau sudah nggak ada kata maaf berarti nggak mau berdamai. Sulit untuk berdamai. Ini menjadikan sebab saudara yang saya hormati tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pelajaran dari hadis hasungan kepada kita itu supaya seseorang itu berdamai. Hatta yastoliha. Masalah apapun, cobalah didamaikan. Ya, pilih jalur damai. Pilih jalur damai. Ya, tapi jangan sak-sae. Saya kecekel polisi pilih damai wae. Ya, nyuap itu ya. Nyuap. Sidang ya normal, pilih damai. Damai hormati, intinya kalau permasalahan permusuhan itu dihasung supaya seseorang berdamai. Seseorang berdamai, ya sudahlah. Apalagi sama keluarga, lebih suka memilih untuk berdamai. Selesai 20 poin berkaitan dengan pembatal amal. Kemudian ditutup pembahasan ini. Razaqanallahul husna wa ziyadah. Semoga Allah memberikan kepada kita rizki al-husna. Al-husna itu jannah. Al-husna itu jannah. Wa ziyadah, tambahan. Tambahan itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan paling nikmat di jannah itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Kemudian kata beliau akhal Islam, hadihi hisalun min mubtilatil a'mal baina yadaika. Saudara Islam, ini merupakan cabang-cabang dari perkara yang membatalkan amal di hadapanmu. Dararuha ala dinik lam yu'adda khafiyan alaika. Bahayanya terhadap agamamu itu tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi atasmu. Jadi pembatal amal itu bahayanya sudah. Pernah kita sampaikan, kalau orang amalannya batal, hapus. Apa kerugian? Kerugian pertama di dunia. Orang ketika amalannya hapus, berarti dia rugi. Kalau amalan itu dengan fisik, rugi tenaga. Kalau amalan itu berkaitan dengan harta, rugi harta. Itu madaratnya. Kemudian yang kedua, kalau amalan itu hapus, apa kerugian yang kedua? Kerugian yang kedua, itu tidak mendapatkan pengaruh amal soleh. Kan semua amal soleh itu memberikan pengaruh kebaikan. Memberikan pengaruh kebaikan. Apa sajalah amal soleh apa saja. Ya, sholat, ketenangan. Sholat, pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sedekah, pembuka pintu rizki. Ya, itu ada pengaruh. Kedua, kalau amalan hapus, berarti itu terhindar dari pengaruh amal. Ketiga, kalau amalan hapus itu, alamat di akhirat kita tidak panen. Alamat di akhirat kita tidak panen. Kalau sekedar tidak panen masih mending. Tapi menjadikan kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Coba. Kalau seorang beramal pasti berharap. Tapi sampai di akhirat harapannya pupus. Amalanmu hapus. Ya. Tambah lagi mendapatkan adab. Apa enggak menderita? Ya, contohnya mudah saja. Kalau seorang sudah berusaha, setelah itu berharap, harapan yang diharapkan itu dia tunggu. Harapan yang diharapkan itu dia tunggu. Banyak itu urusan duniawi, dia sudah berikhtiar. Nanti ada harapan ini dan itu. Dia tunggu. Begitu hari H menunggu harapan, ternyata apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Wah, sedih itu. Tak rewangi, ya. Ternyata sampai hari H nggak ada sama sekali apa yang diharapkan. Kalau hanya sekedar harapannya pupus, masih mending. Tapi ini dapat adab. Makanya kata beliau, bahayanya itu tidak tersembunyi atasmu. Fajtanibha wahadirha wahadir minha liyarghab qalbuka fima yanfa'uhu fima ashihi wa ma'adihi. Kata Syekh nasihatnya di tutupan ini, tinggalkan dia. Ya, ijtanib itu tinggalkan disertai dengan menjauh. Jadi kalau perkara yang berkaitan dengan pembatal amal, doilah. Jangan dekat-dekat. Waspadai. Supaya hatimu itu semangat pada perkara yang memberikan manfaat pada kehidupanmu, pada tempat kembalimu. Harapannya nanti semangatnya itu kemanfaatan dunia, kemanfaatan akhirat. Berarti, saudara yang saya hormati, kalau seseorang meninggalkan
perkara yang merupakan pembatal amal. Buah pertama, nanti semangat pada perkara yang mendatangkan manfaat. Buah yang kedua, fayasiru muhibban lirusyd, menjadikan cinta kepada arus, kelurusan. Yang ketiga, mubaghidan lil bagh, benci kepada bagh. Semua tindakan melampaui batas. Yang keempat, wa ya'udu ila fitrati allati fatarallahu 'alaiha. Dia akan kembali kepada fitrahnya yang Allah fitrahkan. Kan fitrah kita ini itu di atas kelurusan. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di atas fitrah kelurusan. Orang tua itu nanti yang akan memberikan pengaruh. Kalau seorang meninggalkan perkara yang merupakan pembatal amal, buah yang keempat, dia akan kembali kepada fitrah. Kemudian yang kelima, wa yataqadda minal imani wal qur'ani was sunnati bima yuzakkihi wa yuqawwihi wa yu'ayiduhu wa yafrahuhu wa yasharahu wa yanshatuhu wa yasbutu mulkuhu. Ya, nanti akan mendapatkan gizi iman. Keimanan itu gizi bagi dirinya, bagi diri kita. Ya. Keimanan, Quran, sunnah itu gizi yang gizinya itu menjadikan yuzakkihi wa yuqawwihi, membersihkan, menguatkan. Menjadikan kuat, menjadikan bersih. Kemudian menjadikan bahagia, menjadikan mudah, menjadikan semangat, menjadikan kekuasaannya menjadi kokoh. Li'anna kulla qalbin muhtajun illa ayatarabbah. Karena setiap hati itu butuh untuk dididik. Butuh untuk dididik. Hati itu butuh. Dididik, dikasih gizi, dikasih makanan. Apa gizinya hati? Disebutkan di situ iman, Quran, hadis. Itu gizi bagi hati. Liyanmu wa yasku wa yazidu hatta idza balagha asuddah iktamala wa salaha. Supaya nanti tumbuh, berkembang, bertambah. Nanti kalau sudah mencapai ya, usianya, usia ya sudah sampai, nanti akan sempurna, akan baik. Itu kalau saudaraku yang saya hormati, tumbuh, dikembangkan, dikasih gizi yang baik, nanti akan menjadikan sempurna. Allahumma muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Jangan serahkan kepada jiwa kami, walaupun hanya sekejap mata. Ini Allah Ta'ala alam, selesai dari akhir beliau. Jadi beliau di penutupannya itu menasihatkan, semangat. Semangat untuk meninggalkan perkara yang membatalkan amal. Nanti buahnya minimalnya ada 4 tadi. Pertama, hati lebih memilih perkara manfaat. Cinta kepada kelurusan, jauh dari perkara yang melampaui batas. Kemudian yang keempatnya akan kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Ya, yang kelimanya nanti akan mendapatkan gizi berupa iman, Quran, dan sunnah. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita baca insya Allah di pertemuan seterusnya. Nanti masuk dalam pembahasan mukaffiratud dzunub, penghapus dosa. Jadi setelah disebutkan pembatal amal, nanti ada amalan-amalan yang menjadikan ya, dosa-dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Demikian. Masih ada sedikit waktu. Barangkali ada yang tanyakan. Kalau bisa kita jawab. Cukup? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.